sudah lulus passing grade ini dari Mas Menteri sudah menekankan kita akan dengan Permenpan yang baru, aturan regulasi baru di tahun 2022 ini sudah tahap ketiga tentunya, bagaimana mereka bisa untuk mendapat formasi tanpa perlu ada ujian seleksi kembali. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu semua, mohon diadvokasikan kepada Pemdanya masing-masing. Penting sekali. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah pada saat ini, itu sebenarnya bisa tuntas jika pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak mungkin atau semaksimal sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mohon disampaikan kepada Pemda untuk terus mendorong pengajuan formasi yang maksimal. Anggarannya sudah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dalam transfer daerah. Jadi dananya sudah ditransfer ke daerah dan itu sifatnya earmark. Earmark itu artinya tidak boleh, sekali lagi tidak boleh digunakan untuk belanja lainnya. Jadi hanya untuk khusus sudah di earmark, sudah dikunci untuk ASN P3K. Semua Pemda, tidak terkecuali. Jadi mohon bilang sama Pemdanya, ayo ajukan formasi sebanyak mungkin karena anggarannya sudah ada dan sifatnya itu di earmark, nggak boleh dipakai untuk belanja lainnya. Itu memang bentuk keberpihakan untuk guru-guru honorer, terutama yang lulus seleksi ASN P3K. Yang kedua yang kita advokasikan pada Pemda adalah pemberkasan Pak Sutopo, yang juga Pak Sutopo sering sampaikan pada kami, bahwa kita akan dorong terus Pemda, Pak Sutopo, kita yuk dorong sama-sama agar proses pemberkasan ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir, formasi yang ada sebenarnya masih banyak, termasuk yang sekarang itu masih ada formasi 117.000 yang tidak dilamar. Dan ini memang formasi-formasi sebagian ada di daerah-daerah yang mungkin kurang favorit gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya banyak kesempatan dan termasuk kesempatan verifikasi itu secara pendataan sistem yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara data adalah usia seseorang gitu, yaitu data dari Dukcapil. Tapi dari segi masa kerja ya, karena proses pencatatannya ini kita tahu seluruh Indonesia ya Bapak Ibu, mungkin kalau di daerah kita mungkin cukup rapi pencatatannya, tapi ya di berbagai tempat di pelosok-pelosok dan lain sebagainya itu mungkin pencatatannya kurang rapi, sehingga data pun tidak bisa diverifikasi. Nah ini mungkin kita akan perlu terobosan. Pak Sutopo, mohon doanya, mohon dukungannya, kami sudah menemukan mekanisme verifikasi ini sehingga pertimbangan masa kerja ini bisa menjadi bagian dari proses seleksi nantinya. Tapi ini perlu terus kita berpikir, memutar otak gimana secara data, secara sistem, dari sistem kepegawaian negara bisa memverifikasi ini. Kita tentu perlu terobosan. Jadi ini mohon dukungannya juga terus Pak. Modul untuk PAI kami akan sampaikan ke Kemenag Pak Sutopo. Pak Sutopo tadi sudah tahu juga ini kami. Ayo dong bantu buatkan teman-temannya yang masih belum lulus passing grade, terutama ayo bantu belajarnya. Kita saling mengingatkan, kita saling berbagi. Dan tadi kalau Pak Sutopo ada request, saya pun juga ada request Pak Sutopo. Request saya buat Bapak Ibu guru semua, ayo kita sama-sama semuanya, orientasi utama kita berjuang bersama-sama untuk murid-murid kita. Ini yang menjadi filosofi dari kemerdekaan Merdeka Belajar itu, Bapak Ibu, filosofinya adalah kita betul-betul berpihak pada murid. Jadi ketika saya ditanya tujuan Merdeka Belajar ada 3, yaitu adalah murid, dan murid. Fokus utama kepada murid dan kita semua orang-orang dewasanya adalah untuk melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya yang diamanahkan kepada kita. Kita harus terus belajar dan berbagi, berkolaborasi. Nggak bisa ada cara lain untuk bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan murid-murid kita, melayani mereka. Kita nggak bisa berhenti untuk terus belajar. Kalau sekarang kita belajar untuk bagaimana bisa lulus dalam seleksi SNP3K, mudah-mudahan semangat belajarnya, virus belajarnya ini bisa terus mengembangkan dan menjadi sebuah budaya bagi semua Bapak Ibu guru, sehingga kita tetap
fresh, kita ide-idenya tetap baru, dan saya sangat senang sekali kekompakan yang timbul dari proses seleksi ini, tapi juga terus kita kompak untuk berjuang demi anak-anak kita, dan kita belajarnya jangan pelit-pelit. Kalau udah bisa bagi sama yang lain, jangan untuk sendiri-sendiri. Itulah sebenarnya filosofi dari guru penggerak. Kami berempati kepada guru-guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri tentunya, karena orang tuanya ada dua, satu di Kemenak, satu lagi ke Kemendikbud. Jadi kami akhirnya kedua orang tua, walaupun ini kewenangannya ada di sana, kami berinisiatif untuk melakukan komunikasi. Makanya tadi perhitungan 758.000 formasi tahun 2022 itu sudah menghitung kebutuhan dari guru untuk Kementerian Agama. Jadi artinya sudah masuk. Nah, yang modul nanti kami akan tanyakan kembali Pak Sutopo, karena ini bukan kami nanti salah loh, ini bikin soalnya atau bikin modul belajarnya, kita bikin soalnya dari Kemenang gitu. Jadi nanti kami akan ingatkan kembali. Untuk tenaga pendidikan ini kami sudah sampaikan juga, termasuk di Komisi 10 kemarin, bahwa kita akan memperjuangkan ini untuk tenaga pendidikan. Namun demikian Bapak Ibu tentunya paham bahwa ini formasi itu ada dari Kemenpan RB ya, yang akan menentukan keputusannya formasi ini. Tapi kami akan terus memperjuangkan ini. Ini sudah kami hitung berapa kebutuhan, pengajuannya nanti akan kami lakukan tentunya. Kita kaji bagaimana strateginya, tapi keputusan akhir ada di Parpenas. Terkait dengan yang sudah lulus passing grade, apakah bisa, tadi yang sudah saya sampaikan, ini menegaskan apa yang Mas Menteri sudah sampaikan, perjuangan kita, Pak Sutopo dan Bapak Ibu semua, nggak perlu lagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade untuk ikut ujian lagi. Jadi gimana langsung ketika ada formasi itu bisa ditempatkan. Nah, tadi Pak Sutopo mengajukan usulan kalau bisa daftar di Pemda lain. Saya rasa ini memungkinkan, Pak. Ini kan namanya optimalisasi ya, Pak. Jadi optimalisasi jika Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade, mungkin di Pemdanya itu tidak formasinya sudah habis, tapi bisa di sekitarnya yang mungkin bisa menampung Bapak Ibu. Ini proses optimalisasi yang sebenarnya bagian dari regulasi yang ada saat ini. Sesudah tahap 3 selesai, kita akan adakan optimalisasi. Jadi ini sudah ada dalam regulasi Pak Sutopo. Terkait dengan keringanan passing grade, ini yang tadi saya sampaikan, tentunya kami memahami ini seperti masukan-masukan ada sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ini ya, saya menggambarkan gini. Kalau passing grade itu adalah kemampuan minimum untuk mengajarkan sebuah mata pelajaran pada level guru pemula, itu sudah 50 lah ya. Lalu kemudian kita turunkan, mungkin kalau yang di atas 50 tahun udah 100% ya Pak, kalau di Indonesia ya. Itu kami berempati dengan masa kerja nggak bisa kami hitung, oke, kalau 50 tahun ke atas rasanya pasti sudah lama mengajarnya gitu ya. Tapi yang kemudian passing grade yang ada sebelumnya, afirmasi yang ada, itu bisa menurunkan dari passing grade yang tadi. Jadi misalnya dari 50, kalau afirmasinya 10% jadi 40, tambah afirmasi 10% lagi 30. Kalau terus diturunkan Pak, jadi 20, jadi 10. Jadi untuk menjadi guru kan kita malu sendiri nanti. Masa mau mengajar anak kita nanti nilai passing grade-nya 10 atau 20, padahal yang passing grade awalnya itu sudah kemampuannya minimum sekali dari level guru pemula. Jadi itu mohon dimaklumi, tapi kami akan mencari mekanisme tadi ya, yang tadi sudah disampaikan, apakah memudahkan ya masa kerja dan lain sebagainya. Itu catatan-catatan yang akan terus kita lakukan. Pak Sutopo, untuk kesejahteraan guru honorer yang belum ikut ASN P3K, ini juknis bos fleksibel, saya sebenarnya agak bingung ya, karena sebenarnya dalam kondisi surat edaran menteri juga dari Persesjen ya, yang tentang keadaan darurat saat ini, bahwa penggunaan dana bos kita masih dalam kondisi darurat Bapak Ibu. Penggunaan dana bos itu fleksibel, bahkan di atas 50% pun untuk bayar guru itu nggak apa-apa. Jadi 60% atau lebih itu boleh untuk dilakukan, kepala sekolahnya mengalokasikan untuk pembayaran guru honorer.
Jadi sehingga dana BOS ini sekarang dengan lebih fleksibel. Kalau sebelum Mas Menteri kan itu 15% ya Pak. Jadi itu sangat terbayang keterbatasannya. Mas Menteri kemudian melakukan penyesuaian, bisa melobi dan akhirnya jadi 50%, dan tapi ketika pandemi itu jadi sangat fleksibel. Jadi sebenarnya keleluasaan itu sudah ada payung hukumnya, tapi mungkin nanti saya coba tanyakan Pak Sutopo terkait ini. Seharusnya payung regulasinya sudah cukup untuk kepala sekolah melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisinya, karena juga kondisi daerah itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita melakukan juknis yang sangat detail, tapi tidak relevan untuk satu daerah, relevan di daerah lain. Jadi misalnya di daerah satu butuh kuota, di daerah lain dia udah di daerahnya nggak ada COVID, nggak ada masalah. Kenapa harus dialokasikan buat kuota? Kan jadinya nggak terpakai bantuan buat kuota, mungkin bisa dia bisa gunakan alokasi itu buat yang lain. Kalau daerah perkotaan mungkin butuh internetnya lumayan gitu, bisa untuk kuota dan lain sebagainya.